Pada awal Agustus 1965, Soekarno jatuh sakit. Hal ini membuat kondisinya semakin kritis dan membuka peluang yang besar bagi PKI di Indonesia. G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan peristiwa pemberontakan dari PKI itu sendiri. Peristiwa ini ditandai dengan adanya pembunuhan jenderal-jenderal Indonesia oleh pihak-pihak terkait, yakni PKI. Hal ini dimulai dari Den Aidit yang melihat peluang dari sakitnya Soekarno. Hal ini membuatnya untuk berpikir menguasai Indonesia dan mengubah ideologi serta bentuk negara Indonesia menjadi negara komunis. Bung, kita dalam fase penentuan. Kita harus berkontak dengan para perwira yang di pihak kita. Kita harus memperkuat kekuatan kita. Maka kita harus panggil anggota di biro khusus di pusat maupun di daerah. Saya optimis. Saya yakin segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik memiliki misi yang sama, dan pemuda-pemuda sekarang sedang berlatih keras di lubang buaya. Namun, saya ragu, apakah benar Bung Karno sedang mendekati ajal, kata dokter. Cepat atau lambat, ajal tersebut akan datang. Cepat atau lambat, para perwira akan menghimpun kekuatan. Cepat atau lambat, saya akan kalah. Maka kita semua memanggil anggota saya. Bung, Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran utama kita adalah jenderal. Dan ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lainnya. Untuk pemimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikir maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Setelah keputusan mencapai akhir, PKI akhirnya mulai bergerak dan melakukan penyerangan di berbagai kediaman jenderal-jenderal. Penyerangan ini dengan satu tujuan, yakni melemahkan dan merusak integrasi bangsa Indonesia. Ada apa? Cepat pergi, ada pasukan Sakra Birawa yang menangkapmu. Maria, pegangan dek. Cepat lari. Ibu adik kena, Bu. Saya Nasution. Oh, mana, Bu? Bapak lagi di luar kota. Bu, ibu mana yang Bu? Ibu di rumah Taman Suropati. Nah, mana, Bapak? Coba kamu tanya, Bu. Ada tamu? Ayo. Mbok, ke belakang aja. Ada apa ini? Bapak diminta untuk menghadap ke Presiden segera. Sekarang? Ya. Kalau begitu tunggulah, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka atau berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancar sekali kalian. Tembak dia. Ayo, siap kita bersenjata saja.
wakil presiden sekarang. Malam-malam begini, mendadak. Waktu terbatas, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Kami harus membawa Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya mengikuti perintah. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan, Jenderal. Ayo jalan. Ayo. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian dulu? Tidak. Waktu kita terbatas. Ayo ikut kami. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara sedang genting, Pak. Bapak Presiden meminta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Ada yang aneh. Kenapa NRP-nya cuma 4 angka? Itu memang NRP Cakra. Bu, coba hubungi Pak Yani. Baik. Loh, kok telepon saya diputus? Bapak Presiden sedang menunggu Bapak. Cepat! Permisi, Jenderal. Ada apa ini? Bapak dipanggil oleh Presiden sekarang juga. Panggil Presiden? Ya, begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini. Sudah jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kau itu. Kami kira tidak. Situasi sedang gawat. Bapak ada di sana sekarang menunggu Bapak. Kalau begitu saya pakai dulu. Tidak usah, Jenderal. Ayo segera jalan. Cepat. Malam, ada apa ya? Bapak diminta untuk menghadap Presiden. Sebentar. Bapak mau tidur, kata Bapak kalian disuruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Kami harus membawa Bapak sekarang. Keadaan negara sedang genting. Tunggu sebentar. Jenderal, Jenderal! Ini perintah terakhir, Jenderal! Cepat! Bawa dia, cepat bawa dia. Ambus, Pak. Katakan cepat. Mau ditembak ya? Mau mati? Di kamar atas, Pak. Keluar, Jenderal! Keluar! Keluar, Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Saya bilang stop, Ji. Stop. Ada surat untuk Dewan Jenderal. Akui kalau Dewan Jenderal itu ada. Tidak. Tidak mau ya? Darah itu merah seperti amarah. Akui atau tidak? Penderitaan itu pedih. Coba rasakan. Masih tidak mau? Kau akui atau tidak? Tidak akan. Dasar setan. Mana Nastion? Saya Nasution. Bohong. Mana Nastion? Saya Nasution. Dengan berbunyi suara tembakan terakhir, para jenderal-jenderal tersebut yang telah disiksa dan telah dibunuh sebelumnya akhirnya dibuang ke dalam sebuah lubang atau yang sekarang dikenal lubang buaya. Ketujuh jasad dari para jenderal tersebut dibuang ke dalam sumur tersebut, yang membuat kekejian dari PKI semakin menjadi-jadi. Para jenderal-jenderal yang tanpa dosa yang membela kebenaran akhirnya dibunuh oleh PKI.
Apa tugas kalian? Tugas kami untuk melindungi presiden, Pak. Kami diberitahu bahwa akan ada kudeta oleh Jenderal. Itu tidak betul. Presiden Soekarno saat ini sedang berada di istana. Coba kalian cek sendiri. Lagi pula, gerakan yang dilakukan oleh untuk itu pasti didalangi oleh PKI. Saya kenal betul mereka dan juga cara-cara mereka. Beritahu ini ke anggota kesatuanmu. Suruh mereka kembali ke Kostrad. Dan juga tanyakan ini ke komandan batalionmu. Jika jam 6 sore nanti mereka belum kembali, mereka akan menghadapi pasukan saya. Mengerti? Siap, mengerti. Hingga pada akhirnya, para sisa PKI dan tentara PKI dieksekusi dan menjadi bentuk perjuangan bangsa Indonesia untuk integrasi dan ideologinya. Tiga.